Di bawah kepemimpinan Bupati Pati, Haji Sudewo, ST, MT, pemerintah Kabupaten Pati terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani, terutama petani milenial di sektor hortikultura. Melalui program fasilitasi jejaring pemasaran, buah-buah lokal unggulan Pati kini mulai menembus pasar premium. Mulai dari melon berkualitas tinggi, jeruk pamelo tanpa biji dari Bageng, jambu lumut, kelapa kopior, hingga durian lolekton dan duri hitam, semuanya hasil budidaya tangan-tangan muda Pati. Pemerintah hadir menjembatani petani dengan pembeli, mitra usaha, dan retail modern, agar buah lokal tak hanya dikenal, tapi juga dihargai tinggi. Inilah bukti nyata komitmen Bupati Pati, menjadikan buah lokal naik kelas dan petani milenial makin sejahtera. Buah unggulan dari Pati, kini menuju pasar premium. Menurut saya ini greenhouse sudah oke ya. Kenapa oke? Semua persyaratan sudah dipenuhi. Artinya greenhouse ini sudah dilengkapi dengan fitur yang tepat. Di antaranya ada fan, kemudian ada luasan yang memang sudah didesain, lebarnya, jarak tanamnya, semua sudah oke. Dan menurut saya sudah komplit ini. Artinya semua parameter sudah semuanya baik digital, terapi gitu. Ini sangat memudahkan untuk perbaikan. Misalkan ada sesuatu yang tidak normal, itu akan sangat mudah di adjustment karena semuanya sudah rapi di digital. Kemudian saya bilang budidayanya oke. Kenapa budidaya oke? Ini pada umur yang belum mencapai maksimal saja, dari size-nya masuk. Kemudian dari kualitas buahnya tidak ada gangguan hama penyakit yang berarti. Kemudian dari Brix oke, dari aroma juga muncul sesuai dengan standar buah melon. Jadi menurut saya sudah cukup lah kalau untuk nanti dipasarkan ke premium market ya. Kalau saran saya boleh di riset terus sehingga nanti kita akan dapat biaya operasional yang lebih rendah. Jadi HPP, harga produk itu bisa lebih rendah sehingga kita punya bargaining di pasar dan kita dapat value yang lebih per kilonya. Jadi terus tetap riset, jadi jangan hanya sampai di sini menggunakan pola pupuk yang sekarang, coba riset dengan pola pupuk yang lain yang tujuannya akan menurunkan HPP. Dan ini masih panjang perjalanannya, ini baru 2 kali ya Mas? 2 kali. Baru 2 kali. Ada nanti kan kita maunya nanam dalam jangka panjang. Nanam dalam jangka panjang itu butuh satu keseriusan sendiri, nanti akan semakin kompleks permasalahannya, diantaranya hama penyakit akan semakin kompleks. Nah, nanti kita bisa hati-hati di periode berikutnya terutama tentang sanitasi greenhouse ini. Bagaimana kita mensterilkan greenhouse ini supaya kedepannya tetap akan bisa terjaga lebih bagus. Saya lihat jeruk pomelo di Bageng ini memang spesial ya Pak. Beberapa di tempat itu ada bentuknya yang lonjong sehingga itu dia tebel kulitnya. Sementara yang bisa dikonsumsi lebih dikit. Tapi kalau di Bageng rata-rata bukan satu tipe yang lonjong begini, tapi lebih ke bulat. Satu. Yang kedua, yang berbeda dari pomelo yang lain sini lebih juicy ya, airnya cukup banyak dan satu hal lagi tidak ada rasa getirnya, merahnya dapat, juicy Sampai notos-notos. dan bentuknya ideal, tidak bentuk yang lonjong. Kalau lonjong biasanya kurang disukai di beberapa tempat di kota, itu dia menolak Pak, karena kalau bentuk yang seperti itu yang dikonsumsi lebih dikit. Kalau ini dikonsumsinya bisa lebih banyak yang dikonsumsi. Saya pikir pomelo Bageng ini istimewa. Dan satu hal lagi, kulitnya juga tidak terlalu tebal ini. Ini terhitung kulit tipis Pak kalau untuk ukuran pomelo. Untuk ukuran pomelo ini termasuk kulit yang tipis. Ya mungkin saran saya tetap dipertahankan kualitas dengan cara panen harus benar-benar sampai usia. Kalau tidak sampai usia, biasanya akan mempengaruhi kadar air dan juga menjadi agak getir, Pak. Jadi saran saya dijaga kualitas di saat panennya harus pada usia yang memang sudah
maksimal tadi antara 6 bulan ya. 6 bulan, 6 bulan. Sebelum 6 bulan diusahakan jangan. Dan kemudian mungkin supaya tapinan lebih cantik, bagaimana caranya kita menghindari kelembapan yang terlalu tinggi. Karena kelembapan yang terlalu tinggi bisa berakibat ini namanya jamur jelaga. Tapi ini pun masih bisa Dicuci. Baik, itu aja kesan saya. Terima kasih. Kalau menurut saya secara kualitas ini kualitas premium, Pak. Kualitas premium. Artinya kalau memang pihak Bageng ini kesulitan dalam hal waktu overproduksi, ya bisa dikerjasamakan atau disinergikan dengan kami Fresh Garden. Tapi saya meyakini bahwa ini kualitas premium, pasti kita punya tempat untuk bisa akses langsung ke premium market lah, Pak. Itu, Pak. Saya saat ini berada di laboratorium dari Dinas Pertanian Pati, di mana saat ini sedang dalam tahap pengembangan tanaman kelapa kopior dari kultur jaringan. Kami selaku dari swasta sangat gembira apabila Jawa Tengah memiliki laboratorium dan juga tempat untuk pengembangan kelapa kopior dari kultur jaringan. Karena kenapa? Kebutuhan kelapa kita ini akan menjadi sangat besar karena kita negara yang agraris dan tropis. Banyak sekali manfaat dari kelapa ini, Pak. Jadi harapan kami dengan apa yang sudah dilakukan oleh dinas, dalam hal ini laboratorium, itu dapat berkembang dan ini menjadi legasi untuk para pemimpin kita nantinya. Suatu saat kalau nanti petani ini sudah makmur, didukung oleh pemerintah dengan sumber daya yang luar biasa, nanti akan menjadi terjadinya ketahanan pangan yang akan mensupport pembangunan negara kita, Pak. Terima kasih, barusan kita mendampingi Fresh Garden di Kabupaten Pati, mengunjungi beberapa lokasi. Yang pertama tadi di Telogowungu, melon, komoditas melon, kemudian komoditas jeruk pamelo di Bageng, dan yang terakhir di laboratorium Dinas Pertanian. Semoga ke depan bisa meningkatkan produktivitas petani, meningkatkan nilai ekonomi petani, dan bisa masuk ke pasar premium. Amin. 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 Insya Allah kita akan selalu bersinergi dan berkolaborasi Dinas Pertanian Pati dan Fresh Garden Semarang, Gunung Pati. Pati maju ke Mahrifah.